Halo Smart Viewers, welcome back to Sore-Sore Seru. Seru banget. Yes, alright, masih bersama gue Nathan dan Adam, dan kita masih bersama dengan Mas Goma dari podcast. Yeay. Kita Oke. tadi udah ngobrol-ngobrol banyak, mulai dari podcast itu sendiri, Betul kemudian soal podcastnya seperti Yes. apa, yang disajikan tuh ada fasilitas apa aja sih buat para podcaster Indonesia. Nah sekarang kita mau nanya nih, ini pasti yang ditunggu-tunggu juga sama Smart Viewers. Waduh. Apa sih yang menjadi tips and trick buat kita yang mau bikin podcast atau yang ingin mengembangkan podcastnya bisa jadi lebih baik lagi sehingga nanti mungkin direkomendasiin sama podcast. Wah, ini segmen 3 ini berasa makin lama kayak masterclass ya. Selalu sering banget di ujung-ujung ini jadi kayak ada ekskul gini ya. Nah, ya boleh silakan Mas Goma. Mumpung tadi. Ini sebenarnya sederhana aja gitu. Bisa mulai dari yang paling sederhana. Bikin dulu aja, ya kan? Menggunakan kalau boleh menyarankan satu aplikasi yang namanya Anchor. Oke. Itu adalah satu aplikasi yang sudah memuat atau bisa mendukung semua fungsi sederhana terkait podcast. Jadi mulai dari recording, editing, sampai distribusi podcastnya ke banyak platform yang ada kayak Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan lain-lain. Gitu. Jadi mulai dulu aja gitu dari satu aplikasi tadi, Anchor gitu. Setelah itu bikin episode-episode yang lebih baik lagi. Gitu. Perbanyak skills ya kan, terutama perkuat karakternya, lalu cari cara untuk bisa menemukan ide dan mengeksekusi ide yang berbeda dan menarik gitu. Terus konsisten produksi ya kan, karena konsistensi ini penting banget gitu di semua platform, baik itu Spotify kayaknya sekarang lebih memberi ruang untuk podcast-podcast yang frekuensi rilis episodenya itu lebih banyak gitu, misalnya 1 pekan sekali, atau kalau bisa 2 kali sepekan itu lebih baik lagi gitu. Jadi tadi konsistensi rilis episode dan perbanyak lagi, perdalam lagi skillsnya, temuin niche-nya ya, karena podcast itu sangat erat sama yang namanya niche gitu. Nah ini yang membedakan dia sama format-format konten lainnya mungkin ya. Gitu. Jadi temukan niche yang tepat. Nanti seharusnya kalau itu semua konsisten dilakukan, podcastnya akan bertumbuh dengan baik. Amin. Masuk rekomendasi nggak? Masuk dong. Masuk lah. Kalau bagus dan menarik dan cocok dengan kombinasi pekan itu, harusnya sih masuk. Asik. Oke, siap. Gue juga mau nanya nih, tadi udah sempat disinggung beberapa kali, ini kan kita ngomongin konsistensi dan lain-lain, bagaimana supaya gimana kita untuk mengembangkan podcast kita. Nah, ini gue dengar udah mirip juga dengan algoritma kayak di YouTube gitu kan, kayak misalnya orang yang penting sering upload, banyak yang nonton, bla bla bla. Nah, kalau di podcast ini gimana sih cara algoritmanya emang kayak gimana sih kalau misalnya supaya orang kayak mungkin bisa muncul di rekomendasi atau mungkin tiba-tiba muncul di gue nggak tahu ya kalau di podcast tuh gimana sih, tapi gue juga nggak paham maksudnya. Nah itu kira-kira bisa mencapai ke orang-orang tuh gimana sih? Mungkin harus upload rutin kayak mungkin dalam hitungan berapa gue nggak paham. Mungkin dari Mas Goma mungkin boleh dijelaskan. Iya. Algoritma pasti ada ya, dan terus berkembang gitu, terus berkembang. Yang paling baru Spotify itu ngeganti, tadinya ada chart trending podcast. Nah sekarang itu diganti dengan top episodes. Jadi ada 2 chart di Spotify saat ini, yang satu top podcast, yang satu lagi top episodes. Jadi lebih lengkap, ada yang sifatnya podcast secara general, ada yang episode. Ada yang episodenya. Gitu. Ya betul. Nah ini menandakan bahwa algoritmanya terus dikembangkan sama semua platform yang ada saat ini gitu. Dan kayak yang tadi udah sempat disinggung sekilas gitu, frekuensi rilis itu punya peranan yang cukup besar untuk pertumbuhan podcast. Semakin sering, semakin konsisten rilis podcastnya. Kalau punya jadwal yang tetap itu akan sangat bagus gitu. Misalnya 1 pekan 2 kali ya kan, di hari Rabu sama di hari Minggu, itu akan sangat membantu gitu untuk
biar orang-orang pendengarnya itu lebih terbiasa menunggu episode baru, dan ketika ada episode baru yang rilis mereka akan langsung mendengarkan gitu. Jadi intinya adalah konsistensi dan bikin terus yang lebih bagus dengan konten-konten yang sesuai sama niche yang sudah dipilih. Oke. Kalau ngomongin algoritma sih akan terus berubah sih. Tapi harusnya ketika kita konsisten untuk bikin podcast yang bagus, itu akan tetap berpengaruh baik. Gitu. Kalau kayak ngomongin algoritma durasi tuh ngaruh juga nggak sih? Setahu gue soalnya kalau kayak video di YouTube itu ngaruh banget kan. Kalau misalnya durasi juga kayak penontonnya berapa menit berapa. Durasi ngaruh juga ya berarti di Spotify. Di podcast, sorry. Durasi ngaruh gitu, tapi belum ada data yang resmi atau data yang valid gitu terkait dengan durasi. Tapi dari riset yang ada, yang masih terus harus dilakukan sih sebenarnya, kurang lebih durasi yang efektif di podcast itu antara 10 sampai 30 menit. Gitu. Jadi di durasi tersebut biasanya podcast itu lebih ramah untuk didengarkan karena nggak terlalu sebentar dan nggak terlalu panjang juga durasinya. Nah, tapi kalau untuk podcast yang udah punya pendengar setia, seharusnya itu durasi nggak terlalu punya pengaruh gitu. Lagi ya. Udah nggak relevan lagi karena bikin episode yang 1 jam lebih juga pasti didengerin gitu. Jadi intinya adalah bikin yang konsisten, yang bagus sehingga dapat pendengar yang setia. Itu dia tuh. Itu menantang sih untuk bisa konsisten, bisa dapet niche dan karakternya, dan bisa dapet pendengar yang setia. Gom, ada nggak kasih contoh deh kita podcaster yang menurut lu mewakili itu, dia punya niche, dia punya karakter, dia konsisten. Jangan jawab apa di tengah malam. Tadi gue mau ngomong gitu. Jangan jawab apa di tengah malam. Gue mau ngomong kayak gitu. Jangan jawab itu. Yang lain. Yang lain. Mungkin dari awal ini ya, dari salah satu podcaster yang muncul di awal-awal. Tadi kan udah sempat gue mention juga tuh Adriano Calbi. Nah, selain Adriano Calbi, ada satu podcaster lagi yang disebut sebagai, kalau tadi Adriano Calbi itu Bapak Podcast Indonesia, ini adalah paman podcast Indonesia. Namanya Iqbal Haryadi. Iqbal Haryadi itu punya podcast yang namanya Podcast Subjektif. Nah, Podcast Subjektif ini cukup menurut gue cukup efektif karena dia ngomongin sesuatu hal yang spesifik gitu untuk anak muda. Jadi konten-kontennya, episode-episodenya adalah yang membantu anak muda untuk bisa lebih mengaktualisasikan dirinya, lebih produktif dan lain-lain gitu. Lewat banyak hal gitu. Salah satunya adalah monolog dan dialog gitu. Dan yang jadi karakternya Iqbal ini, dia adalah salah satu podcaster yang cukup jago di monolog. Karena nggak banyak tuh di Indonesia podcaster yang jago monolog gitu, ngobrol sendirian selama berpuluh-puluh menit ataupun berjam-jam gitu. Dan Iqbal adalah salah satu yang bisa melakukan itu dengan baik sih, dan konsisten sampai sekarang. Nice. Gile. Kalau gimana caranya ngomong ya jangan sama gue, nanyanya ya beda lagi tuh. Beda lagi tuh. Sama Bimo. Waduh. Ya, boleh. Udah capek gue dengerin Bimo mulu sumpah. Udah panas kuping. Nih, ini gue juga pengen nanya nih, keingetan juga gue. Tadi Nathan sempat nyinggung algoritma yang memang sampai sekarang kan masih terus berubah. Kan ini juga namanya tren ya. Pasti menjangkiti banyak elemen masyarakat. Dan pastinya adalah mereka yang sudah punya influence. Mereka yang sudah punya punya kebintangan gitu ya. Dan ini kalau dihubungkan dengan YouTube, itu pernah kejadian bahwa ada sentimen yang bilang kalau artis itu ketika masuk YouTube itu istilah kata mungkin menutup atau mengurangi viewers dari konten-konten kreator YouTube yang asli gitu istilah kata. Nah, di podcast tuh bagaimana Gom kalau lu lihat? Karena yang gue tahu juga kan di top podcastnya itu kalau di Spotify itu kan banyak sekali
podcast yang ternyata diisi atau di-hostin sama mereka yang artis juga atau yang penyiar radio, which is notabene udah punya masa dan tentunya sudah punya pengalaman sama skill public speaking. Kalau menurut lu itu gimana? Ya, pengaruh sih pasti ada ya itu. Cuman salah satunya tadi top chart itu banyak diisi sama nama-nama yang memang sudah cukup dikenal gitu. Tapi juga pengaruhnya nggak cuma yang negatif menurut gua, tapi juga ada pengaruh positifnya juga. Salah satunya adalah menambah pendengar podcast yang tadinya nggak pernah dengerin podcast, tapi karena nama-nama yang mereka kenal bikin podcast, mereka jadi mulai dengerin podcast, lalu mulai dengerin yang lain juga yang mungkin mereka belum pernah tahu namanya gitu. Jadi pendengarnya terus bertambah, itu pengaruh positifnya juga. Tapi sebenarnya selain tadi memang nama-nama besar ini masuk ke top chart, nggak sedikit juga sebenarnya nama-nama yang memulai podcastnya dari nol, itu tapi tetap punya pendengar yang setia gitu, karena punya karakter yang kuat ya, punya karakter yang kuat, lalu punya konten yang menarik dan konsisten tadi. Jadi intinya adalah kuncinya tadi 3 hal tadi, karakternya kuat, terus konten yang menarik dan konsisten untuk bikin episode yang baru terus menerus gitu. Nah, kalau 3 hal ini dijalankan, harusnya sih pendengar setia tetap akan datang dan bisa perform lah podcastnya. Oke, nah itu dia ya tadi udah banyak banget ini ada info-info, terus kira-kira ciri-ciri tips dan trik untuk teman-teman kalau misalkan ingin membuat kan supaya podcastnya dapat makin berkembang. Nah, ngomongin berkembang, nah ini untuk kedepannya ini untuk Mas Goma ngelihatnya kira-kira untuk Mas Goma sendiri serta kegiatan untuk di podcastnya sama di dunia podcastnya ini harapan untuk kedepannya bagaimana sih? Sama ada rencana-rencana nggak? Boleh nanti dijelaskan. Ya, sederhana aja sebenarnya. Semoga podcast bisa mewujudkan mimpinya jadi media dan hub yang bisa menghubungkan semua elemen yang ada di ekosistem podcast Indonesia. Terus semuanya bisa bareng-bareng tumbuh, ya kan? Biar lebih cepat lagi gitu, lebih pesat lagi bareng-bareng dengan adanya kolaborasi-kolaborasi yang mungkin nanti bakal kita kerjain bareng-bareng, baik itu sesama podcaster, sesama pendengar podcast, ya kan? Atau pendengar podcast dengan podcaster yang diikutinya, atau dengan komunitas, atau dengan brand, dan lain-lain. Semua kolaborasi yang mungkin akan kita kerjakan semoga bisa dijalankan ya ke depan dan bareng-bareng tumbuh di ekosistem podcast Indonesia. Amin. Nah itu dia Smartfuse ya. Pokoknya nanti pokoknya di sini kita pokoknya berkembang aja terus sampai baseline-nya, kalau benchmark-nya, wah ini udah mulai berkembang nih podcast gue kalau misalnya nanti udah di feature ya. Sedap. Di feature sama. Semoga ini cuy jadi jadi IMDb-nya podcast untuk di Indonesia. Yoi. One stop hub-nya tuh benar-benar orang ada ke podcast semua. Tapi tadi yang buat podcast Indonesia, perpodcastan persiniaran Indonesia, harapannya seperti apa, Gom? Oh ya, paling lebih beragam aja nanti kontennya, baik dari tema ataupun dari konsep, karena banyak banget yang sebenarnya masih bisa dieksplor ya kan, kayak misalnya drama audio sekarang udah mulai bermunculan, semoga nanti lebih banyak. Terus misalnya konsep-konsep yang sifatnya dokumenter sekarang juga udah mulai bermunculan dan semoga nanti bisa lebih banyak, dan masih banyak banget sih yang bisa dieksplor di podcast Indonesia. Asik. Sedap. Nah, itu dia. Nah, makanya Smartfuse pokoknya tetap berkarya aja terus walaupun misalnya kita lagi stay at home gitu ya. Malah di stay at home ini makanya saat-saat waktu-waktunya kita tetap untuk bisa mengeksplor diri sama yaitu kalau misalnya teman-teman misalnya ya yang penting kan salah satu skillnya ya kalau paling basic ya yang penting bisa ya udah ngomong aja ngelantur aja sisanya yang penting bikin aja dulu gitu kan nanti untuk misalnya yang penting mulai dulu aja gitu. Nathan ini apa namanya Tan lu mau bikin podcast fotografi Gom? Aduh si Nathan tuh bagus. Mau bikin gosip boleh ya? Kan kalau di TV kan no gosip. Nah.
Di sini gue bikin gosip. Oh, pelampiasan. Pelampiasan. Iya. Nah, udah. jangan lanjutin nanti makin maki lagi. Oke, thank you banget Mas Goma udah ngobrol-ngobrol sama kita pada hari ini. Sukses. Sama-sama, thank you undangannya teman-teman. Thank you juga. Nah, Smart Viewers, minggu depan tentunya kita akan balik lagi untuk ngobrol-ngobrol seru. Yang penasaran jangan kemana-mana, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye. Bye-bye, Smart Viewers.